Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdoalah dengan penuh harap, karena doa adalah senjata orang yang beriman. Umar bin Abdul Aziz pernah menerima kunjungan dari seorang utusan dari Samro, sebuah daerah di Rusia. Pada waktu yang sama, daerah Samro sedang dalam penaklukan oleh Qutaibah bin Muslim. Qutaibah bin Muslim dikenal sebagai salah satu komandan militer terkemuka dalam sejarah Islam. Dia datang ke Samro, langsung melakukan penyergapan dan penaklukan, tanpa menawarkan dua opsi sebelumnya, yang memang harus ia lakukan. Karena menurut hematnya, daerah Samro adalah wilayah yang sangat strategis, dan jika umat Islam menguasai Samro, maka wilayah di sekitarnya akan dengan mudah ditaklukkan. Dengan kesimpulan itu, ia langsung berijtihad untuk langsung menaklukkan daerah itu. Setelah sholat subuh, Samro pun diserang, dan ia pun mendapatkan hasil yang gemilang. Akhirnya belakangan diketahui bahwa daerah Samro dan sekitarnya dikuasai oleh penyihir. Dan mereka sangat terganggu dengan kehadiran Islam di sana. Setelah Samro sukses dikuasai, mulailah diterapkan hukum-hukum Islam. Tak ketinggalan para penyihir pun diperkenalkan dengan Islam, dan tidak ada paksaan untuk memeluk Islam. Hingga sebagian penyihir yang menolak Islam mengirim utusan untuk menghadap khalifah. Sampaikankan pesan kami kepadanya, karena menurut kabarnya, beliau adalah pemimpin Muslim yang adil. Umar bin Abdul Aziz berada di negeri Syam. Datanglah kepadanya dan sampaikan bahwa Qutaibah bin Muslim, komandan perangnya, tidak menawarkan Islam kepada kita, tidak pula menawarkan jizyah, melainkan langsung memerangi kita. Demikianlah perintah sang penyihir kepada utusan itu. Penyihir lalu melanjutkan, coba tanyakan, mungkin ada sesuatu yang bisa dia berikan kepada kita. Lanjutnya, hingga akhirnya pemuda itu sampai di negeri Syam sampai ia menemukan tempat besar, luas dan bagus. Ia berkata, mungkin ini tempatnya istana raja, dan pemuda itu masuk. Lalu di ruangan pertama ia menemukan sebuah air mancur di mana banyak kaum muslim yang mencuci tangan dan wajah mereka. Pemuda itu pun lantas mengikuti mereka untuk mencuci tangan dengan wajahnya. Lalu mereka berbondong-bondong masuk ke ruangan selanjutnya yang lebih mewah, yakni sebuah masjid yang ia kira adalah istana khalifah. Pasalnya pemuda itu bukanlah seorang muslim sehingga ia tidak memahami apa yang sedang dilakukan oleh orang-orang di sekitarnya. Hingga kaki pemuda itu tersentuh dengan satu orang yang sujud dan kemudian orang itu terbangun dari sujudnya dan salam. Orang itu lantas bertanya, kenapa kau injak saya? Kau nggak lihat? Saya nggak tahu, kalian ini lagi ngapain? Tanya pemuda itu. Orang itu lantas mengatakan jika ruangan tersebut adalah masjid dan mereka kaum muslim. Kami sedang salat, kamu siapa? Tanya orang itu. Pemuda itu pun lantas menceritakan asal-usulnya. Hingga akhirnya orang tersebut mendakwahi pemuda itu tentang Islam, dan dia tertarik dengan Islam. Pemuda utusan penyihir dari Samro itu lantas memutuskan untuk masuk Islam. Kendati demikian, ia masih tetap menyampaikan amanah kepada Amirul Mukminin Khalifah. Lalu keduanya berjalan hingga akhirnya sampai di bangunan tua dari tanah liat. Lalu keduanya melihat seorang pria berjenggot putih yang sedang menempel tembok rumahnya dengan tanah liat. Orang itu lantas mengatakan kepada si pemuda jika itu adalah Umar bin Abdul Aziz. Pemuda itu sempat tak percaya jika yang ia lihat adalah Umar bin Abdul Aziz. Pemuda itu lantas melihat pintu Umar bin Abdul Aziz terbuka sedikit. Ia melihat seorang ibu yang membuat adonan roti. Lalu tiba-tiba saja dari kejauhan ada anak-anak yang datang sambil menangis dan mengatakan, ayah ibu. Kepalanya anak itu berdarah lalu pemuda itu pun berkata, kayaknya ini anaknya khalifah menangis. Tak lama kemudian datang seorang ibu di belakang anak yang sedang menangis, yang juga memegang anaknya dengan wajah yang pucat, lalu berkata,
"Wahai Amirul Mukminin, maafkan anak saya." Maka si mualaf ini bilang, "Selama ini kami selalu mendengar keadilannya Khalifah Muslim ini, sekarang saya mau buktikan, anak Khalifah kepalanya bocor berdarah dan yang memukul adalah anak masyarakat biasa." Umar bin Abdul Aziz pun balik arah lalu berkata, "Ada apa wahai anakku?" Anaknya menjawab, "Saya salah ayah, saya sempat bermain sama anak ini, kemudian saya lempar-lemparan batu, saya lempar dia, dia lempar saya, akhirnya saya lempar dia nggak kena, dia lempar saya kena kepala saya berdarah," cerita si anak. Kata Umar, "Kalau begitu kamu yang salah." Dia bilang, "Iya saya yang salah ayah." Umar bin Abdul Aziz lantas mengatakan kepada ibu itu, jika anaknya tidak bersalah. Lalu Umar bin Abdul Aziz bertanya apakah anak ibu itu sudah terdaftar ataya. Ibu itu menjawab jika anaknya belum terdaftar. Umar bin Abdul Aziz pun memanggil sekretarisnya untuk memberikan ataya kepada anak itu. Bahkan ia meminta untuk mengiklankan siapapun yang belum terdaftar ataya anaknya, daftarkan segera dan bisa mengambil haknya kapanpun. Hingga akhirnya pemuda asal Samro tadi datang dan mengenalkan dirinya. "Baik, ada hajat apa?" tanya Umar bin Abdul Aziz. Utusan itu pun menceritakan yang awalnya bukan seorang muslim, lalu memutuskan untuk menjadi mualaf. Hingga akhirnya utusan itu menyampaikan pesan dari para penyihir tadi, terkait penaklukan Qutaibah bin Muslim yang tanpa terlebih dahulu menawarkan Islam, tanpa menawarkan jizyah, tapi langsung melakukan penyerangan. "Baik, ada hakim yang saya sudah tunjuk di wilayah Samro, sudah sampai kepada saya beritanya, dan saya izinkan mereka meletakkan peradilan dan perundang-undangan di sana. Kalau betul apa yang kamu katakan, maka antarlah surat ini," ujar Umar bin Abdul Aziz. Dalam surat ia meminta agar perkara penduduk Samro diselesaikan dengan syariat Islam. Pemuda itu pun lalu pulang dan membawa surat itu. Namun, saat tiba pemuda ini masih menyembunyikan muslimnya. Ia lantas menemui Hakim Samro untuk memberikan surat tersebut. Hakim itu pun meminta masyarakat Samro untuk berkumpul, dan tokoh masyarakat yakni penyihir-penyihir. "Ada masalah apa kalian wahai penduduk Samro?" Penyihir-penyihir itu lantas menjawab, "Ini panglima perang yang terhormat, masuk ke wilayah kami tanpa tawarin Islam, kalau nolak baru jizyah, kalau nolak baru diperangain, tapi kami tidak ditawarin hal itu," ujar si penyihir. Panglima perang itu pun lantas mengatakan jika wilayah Samro tidak perlu diberikan opsi karena dinggap sangat luas, sehingga akan mudah untuk ditaklukkan semua. Lalu hakim memutuskan jika langkah panglima perang ini salah, dan memerintahkan bagi orang-orang Islam yang ada di Samro agar keluar dari wilayahnya. Lalu kembali menawarkan Islam dulu, jizyah. Apabila menolak dua opsi itu, barulah boleh diperangi. Tak lama kemudian muncul suara kuda, unta, laki-laki, perempuan, anak keluar semua. Pemuda tadi pun ingin mendakwahi kaumnya sekalian dan mengatakan, "Apakah kalian lihat bagaimana keadilan mereka?" Mereka pun lantas mengatakan jika mereka belum pernah melihat ada pemimpin yang seadil itu. Pemuda itu pun lalu mengatakan jika saat ia bertemu Umar bin Abdul Aziz, ia sudah memeluk Islam karena kagum dengan agama mereka. Dan ia pun mengajak mereka semua untuk menerima Islam. Dan pada akhirnya mereka semua setuju untuk menerima Islam.